Setelah menikah selama 1 bulan, untuk pertama kalinya saya menggunakan kartu gaji suami saya untuk membeli pakaian. Saat membayar, manajer toko melihat saldo di kartu dan berkata dengan kaget, "Nyonya, apakah Anda ingin membeli seluruh pusat perbelanjaan ini? Pernahkah Anda membayangkan bahwa suami yang setiap hari tidur seranjang dengan Anda, berbagi sepiring lontong sayur, dan mengumpulkan setiap koin receh, ternyata adalah satu-satunya pewaris sebuah kerajaan bisnis triliunan? Seorang gadis desa yang menikahi pria miskin karena cinta yang murni, suatu hari terkejut menemukan bahwa kartu bank usang yang diberikan suaminya untuk membeli jaket, ternyata memiliki saldo yang cukup untuk membeli seluruh pusat perbelanjaan mewah di ibu kota. Akankah kebenaran yang mengejutkan ini membawa hidupnya ke dalam kemewahan atau mendorongnya ke jurang intrik keluarga kaya yang berbahaya? Mari kita simak cerita berikut ini untuk menemukan jawabannya. Pada tahun 2012, musim hujan di Jakarta menyambut saya dengan angin kencang yang dingin menyelinap di setiap sudut kota tua. Saat itu saya baru saja menginjak usia 28 tahun. Di mata para orang tua di kampung halaman, seorang gadis yang mendekati usia kepala 3 dan masih lajang seperti saya dianggap perawan tua. Saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang cukup untuk makan 3 kali sehari dan mengirim sedikit uang untuk ibu. Hidup saya berlalu dengan tenang di antara tumpukan dokumen, pagi hari yang penuh sesak di jalanan, dan makan siang yang terburu-buru. Saya tidak pernah berpikir hidup saya akan berubah total. Semuanya berawal dari suatu pagi di musim gugur di warung soto langganan di sudut jalan. Warung soto itu sempit, meja dan kursi plastiknya berdempetan, dan uap mengepul di mana-mana. Pelanggan datang dan pergi, suara sendok dan garpu beradu dengan suara pesanan yang riuh. Sambil memeluk tas tangan dan memegang segelas susu kedelai yang baru dibeli dari warung sebelah, saya dengan hati-hati berjalan melewati celah di antara 2 baris meja untuk mencari tempat duduk. Kesibukan di pagi hari kerja membuat semua orang tergesa-gesa. Seorang anak laki-laki berlari lewat, tas sekolahnya yang besar tanpa sengaja menabrak tangan saya. Benturan yang tiba-tiba itu membuat saya kehilangan keseimbangan. Gelas susu kedelai di tangan saya oleng, tutup plastiknya terlepas, dan seluruh cairan putih kental yang masih hangat itu tumpah tepat di punggung seorang pria yang sedang makan di meja sebelah. Saya terdiam, wajah saya pucat pasi. Uap panas dari susu yang tumpah mengepul, menodai kemeja biru muda yang sudah usang di kedua bahu pria itu. Jantung saya berdebar kencang. Saya segera mengambil beberapa lembar tisu dari meja, dengan panik membersihkan susu yang mengalir di punggungnya. Saya terus-menerus membungkuk. Suara saya penuh penyesalan dan kepanikan. "Ya Tuhan, saya ceroboh sekali. Maafkan saya, Mas, apakah Anda kepanasan? Biar saya ganti kemeja Anda." Pria itu perlahan berbalik, wajahnya bergaris tegas, memancarkan ketenangan yang langka. Usianya sekitar 30-an, matanya yang cerah dan dalam menatap saya dengan tenang. Tidak ada teriakan marah, tidak ada tatapan kesal. Dia hanya sedikit mengernyitkan dahi saat merasakan panasnya susu di kulitnya, lalu mengulurkan tangan mengambil tisu dari saya. "Tidak apa-apa, Mbak, susunya hanya sedikit hangat. Tidak akan menyebabkan luka bakar. Kemeja saya ini juga kemeja lama untuk kerja. Nanti dicuci juga bersih, tidak perlu diganti." Suaranya yang dalam dan lembut seperti angin musim gugur, sangat kontras dengan penampilan kemejanya yang usang. Dia berdiri, postur tubuhnya yang tinggi menghalangi sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela kaca. Dia mengambil beberapa lembar tisu lagi, dengan hati-hati membersihkan sisa susu di kursi agar pelanggan berikutnya tidak kotor. Tindakan kecil itu membuat saya lebih memperhatikannya. Saya mengamatinya lebih teliti. Celana panjangnya yang sudah pudar warnanya, sepatu kulitnya yang penuh lipatan waktu, dan sepeda motor bebek tua yang terparkir di trotoar. Semuanya menunjukkan kondisi keuangannya yang tidak seberapa, tapi saya masih merasa sangat bersalah. Saya bersikeras meminta nomor teleponnya agar nanti bisa mengirim uang untuk biaya cuci atau membelikannya kemeja baru. Melihat kegigihan saya, dia akhirnya tersenyum dan menyebutkan serangkaian nomor. Dia memperkenalkan dirinya bernama Baskara, 31 tahun, saat ini bekerja sebagai teknisi pemeliharaan di sebuah pabrik di pinggir kota. Dia jujur mengatakan bahwa gaji bulanannya hanya sekitar 8 juta rupiah.
Hidup hemat sudah cukup untuk sehari-hari, jadi kemeja lama yang kotor bukanlah masalah besar. Sarapan pagi itu berlalu dengan canggung tetapi meninggalkan kesan mendalam bagi saya. Di tengah ibu kota yang sibuk, di mana orang mudah marah karena senggolan kecil di jalan, ketenangan dan kemurahan hati Baskara seperti aliran air yang sejuk. Malam itu, saya memutuskan untuk mengirim pesan menanyakan apakah kemejanya sudah bersih. Balasannya datang sangat cepat, singkat namun sopan. Kami mulai mengobrol dari hal-hal sepele seperti itu. Saya sama sekali tidak tahu bahwa kemeja usang dan jabatan teknisi miskin itu hanyalah kedok sempurna untuk identitas yang bahkan tidak bisa saya bayangkan dalam mimpi. Dari sebuah insiden tumpahan susu kedelai, saya dan Baskara perlahan menjadi teman. Perasaan itu berkembang secara alami menjadi cinta entah kapan. Proses kencan kami berjalan sangat sederhana, mencerminkan kondisi kami sebagai dua pekerja kantoran di kota besar yang mahal. Baskara tidak membawa saya ke restoran mewah dengan lilin berkelip atau kafe dengan pemandangan indah. Dunia kencan kami terikat pada sepeda motor tua yang melaju di jalan-jalan rindang, warung tenda pecel lele di pinggir jalan, kedai sate yang penuh asap di gang sempit, atau secangkir es teh manis di tepi danau yang berangin. Meskipun penampilan Baskara selalu seperti pekerja biasa, pakaiannya jarang rapi, dan tangannya kadang masih berbau minyak mesin, dia memancarkan kehalusan yang mengejutkan. Dia selalu menjadi orang yang menurunkan pijakan kaki motor untuk saya sebelum saya naik. Setiap kali duduk di meja makan, dia selalu membersihkan sendok dan garpu dengan tisu sebelum memberikannya kepada saya. Terutama, dia selalu menanyakan pendapat saya sebelum memesan makanan apapun. Suatu kali kami makan soto ayam, pertama kalinya kami makan bersama, saya lupa memberitahu penjualnya, alhasil mangkuk soto saya penuh dengan daun bawang. Saya benci bau daun bawang, jadi saya duduk dengan susah payah memisahkan setiap helai hijau itu. Melihat itu, Baskara tanpa berkata apa-apa, diam-diam menukar mangkuk sotonya yang utuh dengan milik saya dan menarik mangkuk penuh daun bawang itu ke arahnya. Sejak hari itu, setiap kali kami makan di luar, dia selalu dengan jelas memberitahu penjualnya, "1 mangkuk tanpa daun bawang untuk pacar saya ya." Ingatannya tentang kebiasaan-kebiasaan kecil saya sangat luar biasa. Baskara jarang menjanjikan hal-hal besar. Dia hanya menggunakan tindakan untuk membuktikan perhatiannya. Suatu malam di musim hujan, angin sangat dingin menusuk tulang. Saya lembur di kantor sampai jam 8 malam. Keluar dari gedung, saya merasa lelah karena lapar dan letih. Baskara sudah menunggu di bawah pohon rindang yang daunnya berguguran. Kedua tangannya saling digosokkan, mencoba menghangatkan diri. Melihat saya, dia tersenyum lembut. Memberikan saya sebuah kotak yang dibungkus beberapa lapis kantong plastik untuk menjaga kehangatannya. "Aku ingat kemarin kamu bilang ingin martabak manis. Kebetulan aku lewat dekat sana sepulang kerja, jadi aku mampir beli. Makanlah biar hangat. Lalu kita pulang." Memegang kotak martabak yang hangat di tangan, kehangatannya menjalar dari telapak tangan langsung ke hati saya. Saya teringat postingan iseng saya di media sosial minggu lalu. Tak disangka dia mengingatnya dan bersusah payah menempuh jalan memutar hampir 10 kilometer di malam yang dingin hanya untuk membelikannya untuk saya. Riana, sahabat saya sejak kuliah, sering meremehkan hadiah-hadiah kecil seperti itu. Riana selalu berkata perempuan harus memilih pria yang mapan. Naik mobil mewah dan diberi hadiah barang bermerek barulah sepadan dengan masa muda. Tapi bagi saya, perhatian dari hal-hal terkecil dari Baskara lebih berharga dari semua barang mewah di dunia. Saya sadar saya telah jatuh cinta pada kemurahan hati, ketenangan, dan ketulusan pria yang memakai kemeja usang ini. Bulan Oktober, musim gugur kembali menyapa Jakarta. Tepat setahun sejak hari saya menumpahkan susu kedelai ke kemeja Baskara. Hari itu Baskara mengajak saya ke warung soto yang sama di sudut jalan. Dia masih mengenakan kemeja biru muda itu. Sepatu kulitnya masih penuh kerutan, tetapi tatapan matanya hari ini memiliki keseriusan yang aneh. Setelah selesai makan soto, Baskara tidak langsung berdiri untuk membayar seperti biasanya. Dia mengeluarkan sebuah kotak beludru kecil berwarna merah dari saku kemejanya. Pinggiran kotak itu sudah usang. Dia membuka kotak itu, di dalamnya ada sebuah cincin perak dengan desain yang sangat sederhana, tanpa batu permata atau berlian yang berkilauan.
Dia meletakkan kotak itu di atas meja, menatap dalam ke mata saya, suaranya yang dalam namun sangat mantap. Lestari, aku tahu kondisiku saat ini tidak bisa memberimu kemewahan seperti pria lain. Gajiku hanya 8 juta sebulan, sebuah motor tua, dan hati yang tulus. Tanda mata ini hanya sebuah cincin perak yang sangat murah, tapi aku harap kamu menerimanya. Aku sekarang belum punya uang, tapi aku janji nanti akan memberimu kehidupan yang lebih baik. Maukah kamu menjadi istriku? Saya melihat cincin perak itu lalu menatap kedua tangannya yang kasar. Air mata tanpa sadar mengalir. Tidak ada lilin, tidak ada mawar, tidak ada musik romantis. Hanya suara bising jalanan dan aroma kuah soto yang samar. Tapi bagi saya, itu adalah momen yang paling sakral dan nyata. Saya mengangguk, mengulurkan tangan agar dia memasangkan cincin perak itu di jari manis saya. Cincin itu pas, hawa dingin dari logam itu dengan cepat dihangatkan oleh suhu tubuh saya. Keputusan saya untuk menikah mendapat penolakan diam-diam namun sangat keras dari keluarga dan teman-teman. Ibu saya datang jauh-jauh dari desa ke Jakarta, duduk di kamar sewaan saya yang sempit, menghela napas panjang. Beliau menepuk pahanya, matanya penuh kecemasan menatap saya dengan teguran. Kamu sudah 28 tahun, Lestari, bukan anak muda lagi yang bisa bermimpi tentang cinta di gubuk derita. Kalaupun memilih, carilah sandaran yang kokoh agar nanti saat punya anak tidak sengsara. Baskara itu baik hati dan lembut, ibu akui. Tapi apa orang baik bisa dimakan, nak? Gaji 8 juta di ibu kota ini mau hidup bagaimana? Sahabat saya, Riana, juga ikut berkomentar. Melontarkan analisis yang tajam. Riana menunjuk cincin perak di jari saya dan tersenyum sinis. Dad, coba kamu lihat dirimu, cantik, berpendidikan, banyak yang mengejar punya rumah dan mobil. Kamu menikah dengan Baskara ini, seumur hidup akan pusing soal uang, cinta juga akan pudar dalam kemiskinan. Cincin perak murahan begini saja sudah bisa membeli seluruh masa mudamu. Saya diam mendengarkan semua nasihat itu. Saya mengerti ibu dan Riana melakukannya karena khawatir akan masa depan saya, tetapi hati saya sudah mantap. Saya percaya pada tatapan mata Baskara yang teguh, percaya pada kedua tangannya yang selalu tahu cara merawat saya dari hal-hal terkecil. Saya berkata kepada ibu dengan suara yang jelas dan tegas. Aku mengerti ibu sayang padaku, tapi aku percaya Baskara adalah orang yang punya kemauan keras. Kami akan bekerja bersama, menabung pelan-pelan, asalkan suami istri sehati, kesulitan apapun pasti bisa dilewati. Aku lebih baik hidup sedikit miskin tapi pikiran tenang dan dihargai, daripada hidup dalam kemewahan tapi dingin dan sepi. Melihat kegigihan saya, ibu akhirnya menyeka air mata dan merestui. Pernikahan direncanakan dengan sangat hemat oleh kami berdua. Pesta pernikahan kami berlangsung pada bulan Oktober 2010 di sebuah restoran sederhana di pinggiran Jakarta. Itu adalah pernikahan yang sangat sederhana. Hanya ada 12 meja. Tamu undangan sebagian besar adalah kerabat saya dari desa, beberapa rekan kerja dekat di kantor, dan teman-teman satu pabrik dengan Baskara. Saya mengenakan gaun pengantin sewaan dari sebuah toko kecil, merias wajah sendiri dengan riasan tipis. Baskara mengenakan setelan jas siap pakai yang nilainya tidak seberapa, tapi dia tetap terlihat sangat gagah dan cerah. Hal yang paling membuat saya sedih di hari besar itu bukanlah kekurangan materi, melainkan ketiadaan keluarga dari pihak mempelai pria. Di aula yang sempit itu, hanya Baskara yang berdiri di samping saya menyambut tamu. Orang tuanya, yang seharusnya mewakili keluarga pria untuk menyerahkan cincin dan memberikan nasihat, sama sekali tidak muncul. Ketika kerabat saya berbisik-bisik, saya merasa hidung saya perih. Malam sebelum pernikahan, Baskara memegang tangan saya, matanya menunjukkan penyesalan. Dia menjelaskan dengan seksama, "Maafkan aku, sayang, orang tuaku saat ini tinggal di luar negeri, perjalanannya jauh, dan kesehatan mereka kurang baik jadi tidak bisa pulang untuk pernikahan kita. Mereka mengirimkan doa restu dan permintaan maaf untuk keluargamu. Nanti kalau ada kesempatan, aku pasti akan membawamu ke sana untuk mengunjungi mereka sebagai gantinya." Saya percaya padanya, saya berkata pada diri sendiri, setiap keluarga punya kondisi yang berbeda, yang penting kami saling mencintai.
Saya memaksakan senyum, mengabaikan pertanyaan-pertanyaan penasaran dari kerabat, dan dengan tegar menggandeng tangan Baskara naik ke panggung untuk memotong kue kecil kami. Pernikahan berakhir dengan hangat, tanpa perhiasan mahal, tanpa mobil pengantin mewah, tapi saya benar-benar merasa bahagia. Setelah pernikahan, kehidupan pengantin baru kami dimulai di sebuah apartemen sewaan kecil di sebuah gang sempit di daerah Tebet. Harga sewanya 2,5 juta rupiah per bulan. Rumah itu tidak punya banyak perabotan. Saya sendiri yang membeli stiker dinding untuk mendekorasi ulang kamar tidur, membeli beberapa pot tanaman sukulen di ambang jendela. Setiap pagi Baskara bangun lebih awal untuk memasak sarapan untuk kami berdua, lalu menyalakan motor tuanya yang berisik untuk mengantar saya ke halte bus sebelum dia melanjutkan perjalanan ke pabrik. Sore hari, dia sering mampir ke pasar membeli sayur dan daging, menunggu saya pulang untuk memasak bersama. Rutinitas itu berulang dengan ritme yang tenang dan damai. Kami mengumpulkan gaji kami dalam sebuah kaleng biskuit untuk pengeluaran. Meskipun hidup harus sangat hemat, kamar sewaan kecil kami selalu penuh tawa. Saya benar-benar puas dengan status sebagai istri seorang teknisi miskin sampai sebuah insiden kecil terjadi dan menyingkap tabir rahasia yang telah Baskara bangun selama ini. Bulan pertama kehidupan pernikahan kami berlalu dengan damai. Menjelang akhir November, Jakarta dilanda musim hujan terlebat pertama. Angin musim barat daya bertiup kencang, menderu melalui celah jendela kamar sewaan kami yang sempit. Pagi itu, saat mengeluarkan motor dari gang, saya tidak sengaja tersangkut sebatang besi yang menonjol dari perancah proyek konstruksi di pinggir jalan. Saya tidak terluka, tetapi satu-satunya jaket tebal saya robek panjang di bagian lengan. Lapisan dakron putih di dalamnya keluar. Saya menatap jaket itu dengan sedih, mencoba menjahitnya kembali, tetapi robekannya terlalu besar dan tidak beraturan. Sangat tidak enak dipandang saat dipakai. Langit mendung, angin dingin menusuk tulang. Saya harus membeli jaket baru untuk bekerja. Kalau tidak saya akan sakit. Saya membuka dompet untuk memeriksa. Hari gajian masih hampir seminggu lagi. Pengeluaran awal bulan untuk pernikahan dan menata rumah telah menghabiskan hampir semua tabungan saya yang sedikit. Saat ini hanya tersisa 2 lembar uang Rp100.000 yang lecek. Saya duduk di tepi tempat tidur, menggaruk kepala. Meminjam uang dari Riana, saya malu akan diomeli lagi soal keputusan menikah dengan pria miskin. Meminta uang pada ibu, jelas tidak mungkin. Beliau akan khawatir dan tidak bisa tidur. Setelah berpikir panjang, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan Baskara. Sejak menikah, meskipun kami menaruh uang di kaleng yang sama, saya selalu berusaha menjaga batasan keuangan pribadi agar dia tidak tertekan. Saya tahu dari gajinya yang 8 juta, 2,5 juta sudah untuk sewa rumah, sisanya untuk listrik, air, bensin, dan makan 2 kali sehari sudah sangat pas-pasan. Sekarang harus menanggung biaya pakaian untuk saya lagi. Saya merasa sangat tidak enak. Malam itu, setelah Baskara selesai mandi, saya dengan ragu menarik lengan bajunya. Suara saya terdengar malu-malu. "Mas Baskara, tadi pagi waktu berangkat kerja, jaketku tidak sengaja sobek. Cuaca lagi dingin sekali, tapi gajiku belum turun. Boleh aku pinjam kartu gajimu untuk beli jaket sementara? Aku perkirakan harganya di bawah Rp600.000 saja. Bulan depan setelah gajian, aku akan ganti uangnya ke kas kita." Baskara menatap saya dengan bingung, matanya menunjukkan kelembutan bercampur sedikit geli. Dia mengusap rambut saya yang masih basah dengan handuk. "Kita kan suami istri, uangku ya uangmu juga. Kenapa harus bilang pinjam segala? Pakai saja untuk beli jaket yang hangat. Beli yang kualitasnya bagus sekalian, jangan sayang uang." Sambil berkata begitu, dia kembali ke meja kerja, membuka laci, dan mengeluarkan sebuah kartu bank untuk saya. Saya memegang kartu itu, dan mengamatinya dengan saksama. Itu adalah kartu berwarna biru muda. Sudut-sudutnya sudah mengelupas, bagian plastiknya di tepi menunjukkan tanda-tanda aus karena sering digunakan. Deretan angka timbul di kartu itu juga sudah pudar. Kartu itu tampak sama tuanya dengan motor yang dia kendarai. Kemarin aku kebetulan lewat ATM. Jadi aku sudah ganti pinnya jadi tanggal lahirmu biar kamu gampang ingat. Pegang saja, di dalamnya ada uang tabunganku selama ini.
Baskara menambahkan. Saya tersenyum dan mengangguk, dengan hati-hati menyimpan kartu usang itu di bagian terdalam dompet saya. Di kepala saya sudah ada rencana. Besok pulang kerja, saya akan mampir ke pusat perbelanjaan kelas menengah di dekat kantor. Saya berjanji pada diri sendiri hanya akan memilih jaket seharga sekitar 500,600 ribu rupiah. Saya tidak ingin menghabiskan uang hasil jerih payah suami saya yang bekerja keras sebagai teknisi. Kehati-hatian dan perhitungan cermat seorang istri miskin telah membuat saya sama sekali tidak menyadari kekuatan sebenarnya yang tersembunyi di dalam kartu usang itu. Sampai terjadilah peristiwa luar biasa di kasir pada sore hari berikutnya. Sore berikutnya, begitu bel pulang kerja berbunyi, saya bergegas mengambil motor dan bergabung dengan kerumunan di jalanan. Langit Jakarta kelabu, angin dingin yang menembus lapisan pakaian tipis, membuat saya terus menggigil. Tujuan saya adalah sebuah pusat perbelanjaan di salah satu jalan utama. Tempat ini dikenal sebagai area perbelanjaan yang ramai, dengan banyak merek fashion dan harga yang beragam, cocok untuk pekerja kantoran berpenghasilan menengah seperti saya. Setelah memarkir motor di basement, saya masuk ke dalam ruangan yang terang benderang dengan lampu kuning hangat. Musik instrumental yang menenangkan terdengar di seluruh koridor. Saya langsung naik ke lantai 2, area yang menjual pakaian musim dingin untuk wanita. Setelah lebih dari setengah jam melihat-lihat dan membolak-balik label harga yang tak terhitung jumlahnya, saya berhenti di depan sebuah toko jaket. Sebuah jaket berwarna krem, modelnya sederhana, terbuat dari bahan tahan air dengan lapisan flanel yang rapi di dalamnya, menarik perhatian saya. Saya mencobanya, bercermin, jaket itu sangat pas, menonjolkan bentuk tubuh, dan yang terpenting, terasa sangat hangat. Saya diam-diam membalik label kecil yang tergantung di kerah untuk memeriksa harganya. Angka 600 ribu rupiah tercetak jelas di atas kertas putih. Hati saya sedikit mencelos. 600 ribu rupiah berarti meleset 100 ribu dari anggaran maksimal yang saya tetapkan. Uang sejumlah itu sama dengan uang belanja makanan kami berdua selama 3 hari. Saya ragu-ragu, hendak melepas jaket itu dan menggantungnya kembali. Tapi hembusan angin kencang yang menghantam dinding kaca gedung membuat saya mengurungkan niat. Memikirkan harus menahan dingin selama seminggu ke depan dengan jaket robek, saya membulatkan tekad. Saya berkata pada diri sendiri, bulan depan setelah gajian akan mengurangi pengeluaran pribadi untuk mengganti uang kas bersama. Saya membawa jaket itu ke kasir. Di belakang konter ada seorang gadis muda berseragam hitam, dengan papan nama di dadanya bertuliskan Maya. Maya sedang tersenyum standar, tangannya dengan lincah melipat barang untuk pelanggan di depan saya. Tiba giliran saya meletakkan jaket itu di atas meja kaca, mengeluarkan kartu bank usang milik Baskara dari dompet dan menyodorkannya ke arah kasir. "Mbak, saya bayar pakai kartu ya," kata saya dengan suara lembut. Maya mengambil kartu itu, matanya sekilas melirik penampilan usang kartu plastik biru muda itu. Senyum di bibirnya sedikit kaku sesaat, tetapi dengan cepat kembali profesional. Dia menggesekkan kartu itu melalui mesin EDC di atas meja. Terdengar bunyi bip kering, mesin meminta kata sandi. Saya maju setengah langkah, dengan hati-hati menutupi jari saya saat menekan 6 digit tanggal lahir saya. Mesin memproses data selama beberapa detik, layar elektronik kecil berkedip-kedip saat terhubung dengan sistem bank pusat, dan kemudian terdengar bunyi notifikasi yang menandakan transaksi berhasil. Printer thermal mulai mengeluarkan struk putih. Tepat pada saat itu, Maya menunduk untuk melihat notifikasi saldo yang muncul di layar mesin pembayaran sebelum kembali ke mode siaga. Hanya dalam sepersekian detik, sikap kasir itu berubah 180 derajat, senyum sopannya lenyap total, digantikan oleh mata yang terbelalak, pupilnya melebar karena sangat terkejut. Maya menatap layar dengan tak percaya, lalu mendongak menatap saya, kemudian kembali menunduk melihat kartu usang yang tergeletak di nampan plastik. Tangannya yang sedang merobek struk gemetar hebat. Gadis muda itu sepertinya tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Terus-menerus mengedipkan mata dan menarik napas dalam-dalam. "Ibu, mohon tunggu sebentar." Suara Maya bergetar, kehilangan semua ketenangan profesionalnya. Dia tidak mengembalikan kartu itu kepada saya, juga tidak buru-buru membungkus jaketnya. Dia dengan gugup mundur, pinggangnya menabrak tepi meja di belakangnya,
buru-buru meraih telepon internal di konter. Tangannya menekan serangkaian nomor darurat. Matanya masih melirik saya dengan penuh kepanikan dan rasa hormat. Dia berkata dengan cepat ke gagang telepon, "Pak Tirtayasa, tolong segera ke kasir lantai 2. Ada urusan darurat. Pelanggan ini punya kartu yang sangat istimewa." Maya menutup telepon dengan cepat. Saya berdiri di depan konter, merasa bingung dan sangat cemas. Di kepala saya hanya ada satu pikiran, gawat. Apa kartu Baskara kehabisan uang atau kartunya diblokir karena terlalu tua sehingga transaksi gagal? Hati saya menciut karena malu. Membeli barang dan kartu ditolak adalah situasi yang sangat memalukan di tempat umum. Saya hendak bertanya pada Maya apa ada masalah, tetapi kasir itu hanya berdiri gemetar di sudut, kedua tangannya saling bertaut, terus menunduk dan tidak berani menatap wajah saya lagi. Keheningan yang aneh menyelimuti area kasir, sangat kontras dengan musik ceria yang diputar dari langit-langit. Awal dari sebuah kebenaran luar biasa yang akan segera muncul dalam kehidupan saya yang tenang. Kebingungan saya meningkat setiap detiknya. Pandangan para pembeli lain mulai tertuju ke arah kasir. Saya meremas-remas tali tas saya, menggigit bibir bawah, bersiap untuk meminta maaf kepada Maya dan meninggalkan jaket itu. Mungkin uang di kartu Baskara tidak cukup Rp600.000. Memikirkan hal itu, saya lebih merasa sedih atas kemiskinan kami berdua daripada rasa malu. Kurang dari 3 menit kemudian, seorang pria berusia sekitar 40 tahun berlari tergesa-gesa dari eskalator menuju konter. Dia mengenakan setelan jas hitam yang dijahit dengan rapi. Di dadanya tersemat papan nama berlapis emas bertuliskan jabatannya, Manajer Area, Tirtayasa. Manajer Tirtayasa terengah-engah. Dahinya berkeringat meskipun udara di dalam pusat perbelanjaan sangat sejuk. Dia berjalan cepat, menyingkirkan kasir bernama Maya, dan mengambil kartu bank usang di nampan plastik dengan kedua tangannya, dengan sikap yang sangat hormat. Pak Tirtayasa menyipitkan mata, melihat dengan saksama deretan angka timbul di kartu itu, lalu memeriksa informasi transaksi yang baru saja dicetak dari mesin pembayaran. Wajah pria berpengalaman di dunia bisnis itu tiba-tiba berubah. Rahangnya mengeras, matanya beralih dari kaget menjadi sangat hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya, mengarahkan pandangannya ke arah saya. Tidak seperti sikap angkuh yang biasa ditunjukkan oleh manajer saat berhadapan dengan pelanggan biasa. Manajer Tirtayasa membungkukkan badannya, mempertahankan postur yang rendah hati. Kedua tangannya dengan hati-hati menyodorkan kartu itu setinggi dada. "Maaf, Nyonya. Apakah Anda keluarga dari Bapak Baskara?" Suara Pak Tirtayasa terdengar jelas, volumenya tidak terlalu keras tetapi cukup kuat untuk bergema di benak saya. Saya berdiri terpaku, kata Nyonya dan Bapak terdengar begitu asing, seolah-olah saya sedang bermain dalam sebuah drama kolosal atau tersesat di pesta kaum bangsawan. Saya berkedip berulang kali, mencoba mencerna pertanyaan aneh dari pria di depan saya. Mengapa dia tahu nama suami saya? Kartu bank biasa hanya mencetak nama tanpa gelar, tetapi cara dia memanggil Bapak Baskara mengandung rasa hormat dan kehati-hatian yang sangat dalam. Saya mengangguk tanpa sadar. Suara saya menjawab dengan lembut. "Ya, saya istri Baskara. Kartu ini milik suami saya. Ada masalah apa ya? Apakah kartunya tidak bisa digunakan untuk membayar?" Manajer Tirtayasa mendengar konfirmasi saya. Sikapnya tampak semakin berhati-hati. Dia buru-buru melambaikan tangannya. Senyum di bibirnya mengembang cerah dan penuh dengan niat untuk menyenangkan. "Mohon jangan salah paham, Nyonya. Kartu ini berfungsi dengan sangat baik. Tidak ada kendala sama sekali. Hanya saja kami tidak diberitahu sebelumnya tentang kehadiran Anda." Kemunculan Nyonya yang tiba-tiba dengan kartu sakti ini membuat staf kami tidak sempat mempersiapkan sambutan yang layak di ruang tamu prioritas. Saya mengerutkan kening. Sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan manajer ini. Kartu sakti apa? Sambutan layak apa? Saya hanya ingin membeli sebuah jaket seharga Rp600.000 dengan kartu gaji seorang teknisi pemeliharaan. Semua yang terjadi di luar pemahaman saya. Saya mengulurkan tangan hendak mengambil kembali kartu itu, tetapi kata-kata manajer Tirtayasa berikutnya membuat tangan saya berhenti di udara. Pak Tirtayasa berdeham. Matanya memandang sekeliling area perbelanjaan yang luas, lalu merendahkan suaranya dan bertanya kepada saya dengan sikap yang sangat serius. "Nyonya, dengan saldo di kartu ini,
Apakah Anda ingin membeli seluruh pusat perbelanjaan ini? Jika Anda berminat, saya akan segera memerintahkan penutupan seluruh gedung, menghentikan penerimaan pelanggan dari luar, agar Nyonya bisa leluasa memilih semua barang yang Anda suka. Atau jika Anda mau, saya akan memanggil Direktur Keuangan untuk turun dan mengurus proses balik nama seluruh stok barang di pusat perbelanjaan ini untuk Anda segera. Uang di kartu Anda lebih dari cukup untuk melakukan itu. Ruang di sekitar saya seolah-olah menjadi hampa suara. Kata-kata manajer Tirtayasa terus terngiang di benak saya. Membeli seluruh pusat perbelanjaan, balik nama seluruh barang. Saya menatapnya lekat-lekat, mencoba mencari sedikit pun nada bercanda di wajahnya. Tapi tidak ada. Manajer Tirtayasa benar-benar serius. Keringat dingin mulai mengalir di punggung saya. Saya merasa dada saya sesak. Kartu usang itu tiba-tiba menjadi menakutkan seperti benda pusaka yang penuh misteri. Suami saya, si teknisi miskin itu, sebenarnya memberikan apa kepada saya? Guncangan yang menyebar dari ujung kepala hingga ujung kaki, membuat saya kehilangan kemampuan untuk bereaksi secara normal. Segalanya di depan mata saya menjadi kabur. Senyum hormat manajer Tirtayasa, tatapan penasaran kasir Maya, cahaya terang pusat perbelanjaan, semuanya menjadi satu kekacauan yang menekan pikiran saya. Di tengah kebingungan itu, naluri bertahan hidup seorang wanita yang terbiasa hidup aman dan sederhana bangkit dengan kuat. Saya mengulurkan tangan, dengan gerakan tegas mengambil kembali kartu biru muda itu dari tangan manajer Tirtayasa. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi, tidak mengambil jaket seharga Rp600.000 yang masih tergeletak rapi di konter, juga tidak meminta struknya. Saya berbalik dan berjalan cepat menuju eskalator. Panggilan tergesa-gesa Nyonya, mohon jangan pergi dari manajer Tirtayasa terdengar di belakang. Tapi saya tidak peduli, saya hanya ingin keluar dari tempat ini secepat mungkin. Saya bergegas keluar dari pintu kaca pusat perbelanjaan. Hembusan angin musim hujan yang dingin langsung menerpa wajah saya, meniup rambut saya yang berantakan, menarik saya kembali ke dunia nyata. Saya berdiri terengah-engah di trotoar yang lebar, tangan saya menggenggam kartu bank begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih, jantung saya berdebar kencang. Semua yang baru saja terjadi terlalu sulit dipercaya. Membeli seluruh pusat perbelanjaan? Berapa banyak uang itu? Saya melihat sekeliling jalan. Sekitar 20 meter dari sana, cahaya redup dari mesin ATM sebuah bank terkemuka menyala, memancarkan cahaya biru lemah di atas trotoar. Saya berjalan seperti orang kesurupan menuju mesin itu. Tangan saya sedikit gemetar, memasukkan kartu usang itu ke dalam slot. Terdengar suara mesin mekanis menelan kartu, layar elektronik menyala, meminta pilihan bahasa. Saya memilih bahasa Indonesia, lalu perlahan mengetik 6 digit tanggal lahir saya. Kali ini setiap gerakan saya sangat hati-hati seolah-olah sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan masalah yang sangat penting. Menu utama muncul. Dengan jari yang gemetar, saya menyentuh tulisan cek saldo. Layar menampilkan sedang memproses transaksi. 5 detik penantian itu terasa seperti 1 abad. Saya menahan napas, kedua mata saya terpaku pada layar, dan kemudian angka itu muncul. Tidak ada pesan kesalahan, tidak ada saldo sederhana beberapa juta seperti yang saya perkirakan. Deretan angka yang ditampilkan di layar sangat panjang dan berdempetan. Saya mengedipkan mata dengan keras, mengucek mata untuk memastikan tidak salah lihat, lalu dengan jari telunjuk yang gemetar menunjuk ke layar, menghitung setiap digit dari kanan ke kiri. 1, 2, 3 angka 0, 4, 5, 6 angka 0, 7, 8, 9 angka 0. Jantung saya seakan berhenti berdetak. Saya menghitung lagi. 10, 11. Deretan angka dengan 12 digit, ratusan miliar rupiah. Angka yang sangat besar, gila, dan benar-benar di luar imajinasi saya sedang tertera dengan jelas di dalam kartu usang yang tadi pagi saya selipkan di sudut dompet. Kedua kaki saya lemas, saya harus bersandar pada dinding kaca bilik ATM agar tidak jatuh. Hawa dingin dari kaca menembus lapisan pakaian tipis saya. Tapi saya tidak merasa kedinginan lagi. Di kepala saya hanya ada dengungan dari puluhan angka 0. Suami saya, pria yang memakai kemeja usang, yang berbagi sepiring lontong sayur setiap pagi, yang menghitung setiap rupiah untuk bensin setiap bulan,
Ternyata memiliki kekayaan yang bisa membeli seluruh gedung pusat perbelanjaan besar di ibu kota. Penipuan ini terlalu rapi, terlalu sempurna hingga menakutkan. Saya telah dibohongi selama lebih dari setahun tanpa sedikit pun curiga. Kepanikan perlahan berganti dengan kemarahan yang meluap-luap. Saya menekan tombol batal transaksi, mengambil kartu, berjalan cepat ke pinggir jalan dan memberhentikan sebuah taksi. Saya butuh penjelasan yang jelas, sekarang juga. Duduk di kursi belakang taksi, suasana hati saya campur aduk. Sepanjang perjalanan dari jalan utama menuju gang kecil di Tebet, bayangan Baskara terus berputar di kepala saya. Saya teringat penampilannya yang sederhana saat dia sibuk memperbaiki pipa air yang rusak di kamar mandi tengah malam. Saya teringat senyum lembutnya saat menyodorkan sekotak martabak manis hangat di tengah malam yang dingin. Saya juga teringat rasa bersalah di matanya pada hari pernikahan saat mengumumkan keluarganya tidak bisa hadir. Semua itu sekarang terasa seperti sebuah drama yang diatur dengan sangat apik. Saya menggenggam erat kartu di tangan saya. Fakta bahwa suami memiliki uang sebanyak itu seharusnya menjadi kabar baik bagi istri lain. Sahabat saya Riana pasti akan melompat kegirangan jika berada di situasi ini. Tapi saya tidak. Perasaan dibohongi dan hidup dalam sebuah cerita yang diciptakan oleh orang terdekat saya membuat harga diri saya terluka. Saya tidak tahu pria yang menunggu saya di rumah itu siapa sebenarnya. Apakah dia teknisi miskin yang baik hati atau seorang miliarder yang suka berpura-pura menjadi orang miskin untuk merasakan kehidupan? Taksi berhenti di depan gang. Saya membayar ongkos dan berjalan dengan langkah berat masuk ke dalam. Lampu di apartemen sewaan kami di lantai 2 masih menyala. Aroma ikan masak kecap yang familiar tercium dari celah jendela. Saya mendorong pintu dan masuk. Pemandangan yang menyambut saya sangat damai. Kedamaian yang begitu palsu hingga saya ingin tertawa. Baskara sedang mengenakan kaos oblong abu-abu yang ujungnya sudah melar. Dia duduk bersila di kursi plastik, memegang sebuah buku tebal, kacamata baca murahnya melorot di hidungnya. Melihat saya pulang, dia mengangkat kepala, senyum lembut segera merekah di bibirnya. Dia menutup bukunya, suaranya yang dalam terdengar, "Kamu sudah pulang, jaketnya sudah dibeli. Cuci tangan sana, lalu kita makan. Ikannya sudah selesai aku hangatkan." Saya berdiri terpaku di ambang pintu, tidak membalas senyumnya, juga tidak meletakkan tas saya. Saya menatap lurus ke matanya, tatapan yang tajam dan tegas yang belum pernah saya gunakan untuk menatap pria ini. Suasana di dalam ruangan menjadi tegang. Baskara sepertinya menyadari ada yang aneh. Senyum di bibirnya perlahan memudar. Dia berdiri, melangkah maju beberapa langkah. "Lestari, kamu kenapa? Kedinginan di jalan? Atau ada masalah di kantor?" Saya menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kartu bank biru muda dari saku jaket. Dengan gerakan tegas, saya berjalan ke meja makan kecil yang dilapisi taplak plastik, meletakkan kartu itu dengan keras di atas meja. Suara plastik yang beradu dengan kaca terdengar kering, memecah keheningan ruangan. Saya menatap lurus ke wajah suami saya yang perlahan mengeras. Saya berkata dengan jelas, "Baskara, duduklah, aku butuh penjelasanmu tentang satu hal. Uang ratusan miliar di kartu ini maksudnya apa?" Manajer pusat perbelanjaan memanggilku nyonya dan mau membalik nama seluruh gedung untukku, itu maksudnya apa? "Kamu, pria bernama Baskara yang berdiri di hadapanku ini, sebenarnya siapa?" Baskara tertegun, matanya berkedip, kilatan kebingungan melintas sangat cepat, tetapi segera digantikan oleh ketenangan yang aneh. Dia melihat kartu di atas meja, lalu kembali menatap saya. Tidak ada kepanikan orang yang kebohongannya terbongkar, juga tidak ada penyangkalan. Dia menghela napas lega, seolah baru saja melepaskan beban berat yang dipikulnya selama ini. Dia perlahan menarik kursi plastik dan duduk, lalu menunjuk ke kursi di seberangnya. "Duduklah, Lestari, karena sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku akan menceritakan semuanya padamu." Saya menarik kursi dan duduk di hadapannya. Jarak di antara kami hanya dipisahkan oleh sebuah meja kecil. Tetapi saya merasa seperti sedang duduk berhadapan dengan orang yang sama sekali asing. Baskara melepas kacamata bacanya yang murah dan meletakkannya di samping kartu bank. Gerakan lambat itu seolah-olah juga melepaskan kedok teknisi sederhana yang selama ini dia pakai.
Dia duduk tegak, bahunya tegap, matanya memancarkan wibawa dan ketajaman yang luar biasa. Jauh di dalam auranya terpancar kepercayaan diri yang mendominasi. Karisma yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang terbiasa memegang kekuasaan. Dia menyatukan kedua tangannya di atas meja. Suaranya tetap tenang, tetapi penuh bobot. Nama asliku adalah Baskara Adiwangsa. Aku bukan teknisi pemeliharaan di pabrik swasta kecil. Aku adalah putra tunggal dan satu-satunya pewaris Nusantara Group. 3 kata Nusantara Group yang keluar dari mulut Baskara membuat saya terdiam. Siapapun yang tinggal di Jakarta pasti tahu nama itu. Itu adalah kerajaan bisnis raksasa yang mendominasi berbagai sektor penting mulai dari real estate, keuangan perbankan, hingga jaringan retail. Gedung-gedung pencakar langit di pusat ibu kota, kawasan resor mewah yang tersebar dari ujung ke ujung pulau, semuanya membawa jejak grup ini. Total kekayaan keluarga Adiwangsa adalah angka yang tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Mulut saya ternganga, tenggorokan saya tercekat tak bisa berkata-kata. Baskara tetap tenang melanjutkan, menjelaskan semua pertanyaan yang menari-nari di kepala saya. Ayahku, Bapak Adiwangsa, adalah pendiri grup ini. Beliau adalah orang yang sangat keras dan memiliki filosofi mendidik anak yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa seseorang yang lahir dalam kemewahan sejak kecil akan mudah menjadi sombong, picik, dan tidak mampu menghadapi badai di dunia bisnis. Oleh karena itu, sebelum menyerahkan seluruh kerajaan bisnisnya kepada saya, beliau menetapkan satu syarat wajib. Baskara menyesap air putih, matanya menerawang ke masa lalu. 3 tahun lalu, sebelum ayahku meninggal, beliau membuat wasiat dan meminta ibuku untuk menyita semua kartu kredit, mobil, dan hak istimewa saya sebagai seorang tuan muda. Beliau meminta saya meninggalkan villa keluarga, melangkah ke masyarakat dengan tangan kosong. Saya harus mencari pekerjaan sendiri dengan ijazah insinyur mesin biasa, menyewa rumah sendiri, mencari uang untuk menghidupi diri sendiri dengan jerih payah saya sendiri. Beliau ingin saya merasakan lapar, dingin, dan kekhawatiran orang-orang biasa. Hanya dengan begitu saya bisa memahami nilai uang dan cara bersikap kepada orang lain tanpa perlindungan nama besar Nusantara Group. Saya berkedip berulang kali, mencoba menyusun kembali informasi yang mengejutkan itu. Ternyata jabatan teknisi dengan gaji 8 juta rupiah, motor tua, dan kebiasaan hemat itu bukanlah sandiwara yang dia ciptakan untuk bersenang-senang, melainkan sebuah ujian bertahan hidup yang dirancang oleh ayahnya yang seorang miliarder. Lalu kenapa kamu tidak menceritakan yang sebenarnya sejak kita mulai pacaran? Kenapa kamu menyembunyikannya sampai sekarang? Saya angkat bicara. Suara saya agak tajam, menunjukkan ketidakpuasan seseorang yang informasinya disembunyikan. Baskara menatap dalam ke mata saya, matanya menunjukkan kelemahan yang jarang terlihat. Dia mengulurkan tangan hendak menggenggam tangan saya, tetapi saya secara tidak sadar menariknya kembali. Dia menarik tangannya, menghela napas panjang. Penjelasan berikutnya membuka sisi gelap dari dunia kelas atas yang gemerlap yang pernah menjadi miliknya, sekaligus menjelaskan alasan mendalam mengapa tuan muda kaya ini memutuskan untuk tetap diam sampai saat terakhir. Cahaya lampu neon di kamar sewaan menyinari wajah tegas Baskara. Dia menyatukan kedua tangannya, buku-buku jarinya sedikit menekan, menunjukkan ketegangan batin yang jarang saya lihat. Suaranya merendah, membawa nada sedih dari kenangan yang tidak menyenangkan. Dunia kelas atas tidak seindah dan sesempurna yang dilihat orang luar. Sejak kecil aku tumbuh di antara pesta-pesta mewah, interaksi sosial yang penuh perhitungan. Aku menyaksikan banyak sekali pernikahan di kalangan Taipan yang hancur. Orang-orang menikah karena kontrak merger, karena kekayaan yang melimpah, bukan karena cinta sejati. Aku melihat teman-temanku dimanfaatkan, ditipu perasaannya oleh gadis-gadis yang hanya menginginkan gelar menantu keluarga kaya. Baskara berhenti sejenak, minum seteguk air lagi lalu menatap lurus ke mata saya. Saat ayah menyuruhku keluar, menjalani hidup sebagai pekerja biasa, aku bertemu denganmu. Kamu adalah gadis pertama yang peduli padaku tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Kamu tidak meremehkan kemejaku yang usang, tidak meremehkan motorku yang tua. Kamu bersedia makan soto di pinggir jalan bersamaku, berbagi lelahnya perjuangan hidup. Perasaan yang kamu berikan padaku begitu murni dan berharga.
Justru karena berharga itulah aku menjadi takut. Saya melipat tangan di dada, mencoba menjaga detak jantung saya tetap stabil. Kamu takut apa? Takut aku akan mengambil uangmu? Bukan. Aku tidak takut kehilangan uang. Baskara menggelengkan kepala dengan tegas. Aku takut kehilanganmu. Aku takut jika aku mengungkapkan identitas asliku sebagai pewaris Nusantara Group, cinta kita akan berubah karena materi. Aku takut caramu menatapku tidak lagi tatapan lembut untuk seorang suami biasa, melainkan rasa hormat, jarak, atau perhitungan yang dangkal. Aku ingin kamu mencintai diriku yang sebenarnya, mencintai Baskara Adiwangsa yang apa adanya, tanpa gemerlap nama besar keluarga di belakangku. Aku akui aku egois karena menggunakan ujian dari ayahku untuk menguji cintamu juga. Pengakuan tulus dari Baskara membuat kemarahan dalam diri saya sedikit goyah. Saya mengerti kegelisahan seorang pria yang selalu dikelilingi oleh orang-orang yang oportunis. Tetapi pemahaman itu tidak cukup untuk memadamkan ketidakpuasan saya karena telah dibohongi begitu lama. Aku istrimu, orang yang susah senang bersamamu, bukan orang yang bisa kamu jadikan bahan ujian. Saya berdiri, mendorong kursi plastik ke belakang, menciptakan suara gesekan yang memekakan di lantai keramik. Saya berjalan ke jendela, melihat ke gang kecil yang tenggelam dalam kegelapan. Angin dingin masuk melalui celah jendela, meniup helai rambut saya. Perasaan terluka masih terasa di dada. Baskara, kamu bilang kamu takut cinta kita berubah, tapi justru kurangnya kepercayaanmu yang paling menyakitiku. Aku tidak marah karena kamu punya banyak uang. Aku marah karena kamu tidak percaya pada karakter wanita yang kamu pilih sebagai istrimu. Kamu pikir beberapa miliar atau ratusan miliar bisa dengan mudah mengubah sifatku. Jika aku seorang materialistis, aku sudah mendengarkan ibuku dan sahabatku untuk menikah dengan pria kaya lain. Bukan menerima untuk tinggal di kamar sewaan 2,5 juta sebulan ini bersamamu. Baskara mendekat, berdiri tepat di belakang saya. Dia tidak memeluk saya seperti biasanya. Hanya berdiri di sana dia mendengarkan teguran yang pantas dari istrinya. Dia tahu saat ini pembelaan apapun tidak ada artinya. Saya berbalik, menunjuk kartu bank yang tergeletak di atas meja dan menyatakan dengan tegas, kamu telah membohongiku, tapi aku tidak akan pergi atau membuat keributan karenanya. Kita sudah suami istri, aku akan membuktikan padamu bahwa Lestari ini tidak silau oleh kekayaan Nusantara Group. Kamu berutang 1 jaket padaku. Sekarang juga, pakai jaketmu, kita kembali ke pusat perbelanjaan itu. Baskara sedikit terkejut dengan permintaan tiba-tiba saya, tetapi dia dengan cepat tersenyum, senyum yang sangat lega dan cerah. Dia mengerti bahwa istrinya ingin menggunakan tindakan nyata untuk menghapus semua keraguan terakhir. Dia buru-buru mengenakan jaket lamanya, mengambil kunci, dan menggandeng tangan saya keluar rumah. 20 menit kemudian, kami sekali lagi berdiri di depan lobi pusat perbelanjaan. Sepeda motor tua kami tampak aneh di antara parkiran mobil-mobil mewah. Begitu kami melangkah melewati pintu kaca otomatis, manajer Tirtayasa dan jajaran stafnya sudah berbaris menunggu. Melihat Baskara bersama saya, raut wajah Pak Tirtayasa berubah cepat, dari kaget menjadi sangat hormat. Dia bergegas membelah kerumunan, membungkuk dalam-dalam. Selamat datang, Tuan Muda. Selamat datang, Nyonya. Jika ada perintah, silakan sampaikan, kami akan segera melaksanakannya. Baskara tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk dingin lalu menoleh ke arah saya, matanya penuh dengan rasa sayang. Saya mengangkat dagu dengan bangga, berjalan lurus ke area lantai 2, menuju kasir tempat karyawati bernama Maya masih berdiri tegang. Jaket krem seharga Rp600.000 itu masih diletakkan dengan rapi di atas meja kaca. Saya mengeluarkan kartu sakti itu dan memberikannya kepada Maya. Suara saya tenang namun tegas. Tolong proses pembayaran untuk jaket ini, Rp600.000. Tidak lebih, tidak kurang. Setelah selesai, tolong bungkus dengan rapi untuk saya. Baik manajer Tirtayasa maupun jajaran stafnya terbelalak menatap. Mereka sudah siap mental untuk membalik nama seluruh gedung, tetapi nyonya ini justru bersikeras hanya membeli sebuah jaket biasa. Maya dengan gugup menggunakan mesin pembayaran, mencetak struk, dan menyerahkan kantong kertas itu langsung ke tangan saya. Saya mengambil kantong itu, berbalik menggandeng lengan Baskara,
dan berjalan keluar dari pusat perbelanjaan dengan kepala tegak, meninggalkan di belakang puluhan pasang mata yang terheran-heran. Tindakan tegas dan tidak mementingkan kemewahan itu telah membuat Baskara benar-benar yakin. Dia menggenggam tangan saya erat-erat, mengerti bahwa dia telah menemukan wanita yang tepat untuk menghabiskan sisa hidupnya. 3 minggu berlalu sejak kebenaran tentang identitas Baskara terungkap, kehidupan kami perlahan kembali normal. Baskara tidak lagi harus mengenakan kemeja usang untuk bekerja. Dia bersiap untuk proses pengambilalihan resmi grup perusahaan. Namun, kami masih untuk sementara tinggal di apartemen sewaan kecil di Tebet, menunggu hari perkenalan resmi dengan keluarga Adiwangsa. Suatu malam, Baskara memeluk saya dan bercerita tentang ibunya yang berkuasa. Namanya Puspita, seorang wanita baja yang telah mendampingi ayahnya membangun kerajaan bisnis raksasa. Sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu, Ibu Puspita seorang diri mengemudikan perusahaan, mempertahankan posisinya di dunia bisnis. Ibuku sangat curiga, Lestari. Beliau berpikir bahwa semua gadis dari kalangan biasa yang masuk ke keluarga kaya pasti punya niat tersembunyi. Saat aku memberitahu bahwa aku sudah menikah denganmu, beliau menentang keras. Beliau pernah menyuruh orang menyelidiki latar belakangmu dan yakin bahwa begitu kamu tahu kebenarannya, kamu akan mengambil sejumlah besar uang lalu pergi atau mulai menuntut barang-barang mewah. Baskara mengelus rambut saya, bercerita dengan lembut. Saya tersenyum getir. Ternyata di mata kaum elit, perasaan orang miskin selalu dinilai dengan uang, tapi kenyataan membuktikan sebaliknya, kan? Tindakanku di pusat perbelanjaan waktu itu telah memberikan pukulan telak pada prasangka ibumu. Karena itu, minggu depan aku ingin membawamu pulang ke villa untuk perkenalan resmi dengan keluarga. Perjalanan ke depan akan sangat sulit. Ibuku pasti akan menggunakan banyak cara untuk mempersulitmu. Apakah kamu siap menghadapinya bersamaku? Saya menggenggam erat tangan suami saya, mengangguk dengan tegas. Aku tidak takut kesulitan, aku hanya takut dibohongi. Sekarang, setelah kita berdua benar-benar jujur, aku punya cukup keberanian untuk menghadapi tantangan apapun. Hari Minggu-minggu berikutnya, sebuah mobil mewah hitam mengkilap berhenti di depan gang untuk menjemput kami. Mobil melaju mulus melewati jalan-jalan yang ramai menuju kawasan Menteng, tempat berdirinya hunian-hunian termewah di ibu kota. Mobil melewati gerbang besi tempa yang megah, masuk ke sebuah halaman yang luas penuh dengan pepohonan hijau dan bunga. Di depan mata saya muncul sebuah villa yang sangat mewah dan megah dengan arsitektur klasik, pilar-pilar marmer putih, patung-patung pahatan yang indah, dan sistem air mancur yang spektakuler membuat saya benar-benar terpesona. Kesenjangan latar belakang antara saya dan Baskara terlihat lebih jelas dari sebelumnya. Saya lahir di keluarga petani miskin, tumbuh di antara sawah dan jalan tanah berlumpur, sementara dia adalah pemilik sebuah istana megah. Perasaan minder sempat melintas di benak saya, tetapi saya cepat-cepat menguatkan diri. Saya menarik napas dalam-dalam, menggandeng lengan Baskara dan bersama-sama menaiki anak tangga marmer untuk masuk ke dalam. Ruang di dalam villa lebih megah dan mewah dari yang bisa saya bayangkan. Lantai marmer berkilauan memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang tergantung di tengah langit-langit. Set meja kursi dari kayu langka diukir dengan indah. Lukisan-lukisan seni tergantung di sepanjang koridor. Semuanya memancarkan kemakmuran dan kekuasaan. Di tengah ruang tamu yang luas, seorang wanita berusia sekitar 60 tahun duduk di sofa panjang berlapis beludru merah. Beliau mengenakan kebaya sutra berwarna hijau giok. Di lehernya tergantung kalung mutiara besar yang berkilauan. Rambutnya disanggul rapi menonjolkan wajahnya yang tajam dan berwibawa. Itulah Ibu Puspita, ibu kandung Baskara, wanita yang memegang kekuasaan tertinggi di Nusantara Group. Melihat kami masuk, Ibu Puspita sama sekali tidak berdiri untuk menyambut. Beliau hanya perlahan mengangkat cangkir teh porselen, menyesap sedikit, lalu meletakkannya kembali di meja dengan suara pelan. Matanya yang tajam menelusuri saya dari ujung kepala hingga ujung kaki, mengamati setiap detail gaun sederhana yang saya kenakan. Tatapan itu seperti sinar röntgen, menelanjangi semua kegugupan saya. Baskara menggenggam tangan saya erat-erat, menarik saya ke hadapan ibunya. Ibu, kami sudah pulang. Ini Lestari, istriku. Saya menundukkan kepala dengan sopan, berkata dengan jelas. Selamat siang, Ibu.
Ibu Puspita terdiam beberapa detik. Suasana di ruangan menjadi sesak dan tegang. Akhirnya beliau angkat bicara. Nadanya dingin dan penuh intimidasi. "Salammu saya terima, tapi panggilan ibu itu sepertinya terlalu dini. Kamu, Lestari, berasal dari keluarga desa, kondisinya tidak seberapa, sekarang bisa menginjakkan kaki di rumah keluarga Adiwangsa, pasti merasa seperti mendapat keberuntungan langka. Tapi kamu harus ingat, keluarga Adiwangsa bukan tempat amal. Orang-orang yang ingin memanfaatkan pernikahan untuk mengubah nasib pada akhirnya tidak akan bisa bertahan di sini." Kata-kata ibu mertua saya menusuk langsung ke harga diri saya. Beliau tidak ragu-ragu menelanjangi perbedaan kelas dan menunjukkan dengan jelas keraguannya terhadap motif pernikahan saya. Baskara hendak angkat bicara membela istrinya, tetapi saya dengan lembut meremas tangannya, memberinya isyarat untuk diam. Saya menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepala dan menatap lurus ke mata beliau. Dengan tenang saya menjawab, "Ibu, saya mengerti kekhawatiran ibu. Sebagai seorang ibu, ibu berhak mencurigai siapapun yang mendekati putra ibu. Tapi saya ingin menegaskan, saya menikah dengan Mas Baskara, bukan dengan harta keluarga Adiwangsa. Saat saya menerima lamarannya, Mas Baskara di mata saya hanyalah seorang teknisi dengan gaji 8 juta rupiah. Jika saya mata duitan, saya tidak akan mau menemaninya di masa-masa sulit itu. Waktu yang akan membuktikan karakter saya." Ibu Puspita sedikit menyeringai, senyum yang penuh tantangan dan kekuasaan. Kata-kata memang selalu manis. "Kita lihat saja berapa lama kamu bisa memainkan peran sebagai istri yang baik ini. Keluarga ini tidak semudah yang kamu bayangkan untuk beradaptasi." Pertemuan pertama berlangsung sangat tegang. Saya tahu saya baru saja memasuki sebuah ujian berat di mana saya harus menggunakan ketulusan dan kekuatan saya sendiri untuk meruntuhkan dinding prasangka yang telah dibangun oleh ibu mertua saya. Selama setahun penuh setelah pertemuan pertama yang penuh gejolak itu, saya dengan sabar terus mengunjungi kediaman keluarga Adiwangsa secara teratur. Setiap akhir pekan, saya dan Baskara pulang ke rumah utama. Ibu Puspita tidak pernah menunjukkan kehangatan atau niat untuk menyambut menantu dari kalangan bawah. Setiap kali saya melangkah melewati pintu kayu berukir, beliau biasanya hanya mengangguk acuh tak acuh menanggapi salam saya atau sengaja mengalihkan pembicaraan dengan para pembantu rumah tangga. Jika itu gadis lain yang punya harga diri tinggi, mungkin mereka sudah lama menyerah atau membenci ibu mertuanya. Tapi saya memilih untuk diam-diam menerima semua tatapan selidik. Saya mengerti bahwa di balik sikap dingin dan keras itu ada naluri untuk melindungi keluarga dari seorang wanita kuat. Orang yang telah merasakan terlalu banyak intrik pahit di dunia bisnis. Daripada mencoba mengucapkan kata-kata manis yang kosong, saya menggunakan tindakan nyata untuk membuktikan siapa saya sebenarnya. Saya tahu Ibu Puspita memiliki kebiasaan menikmati teh melati setiap pagi. Saya bersusah payah pergi ke perkebunan teh terbaik sejak subuh untuk belajar cara menyeduh teh yang benar. Saya mengundang para ahli teh ke rumah sewaan saya untuk mengajari saya cara mengontrol suhu air, cara membilas teko porselen agar aroma teh yang murni tetap terjaga. Setiap kali menyeduh teh untuk ibu mertua, saya melakukannya dengan sangat hati-hati dan hormat dari lubuk hati. Meskipun beliau sering mengomentari airnya terlalu panas atau tehnya terlalu hambar, saya hanya tersenyum lembut, menunduk, mencatat, dan berjanji lain kali akan lebih baik lagi. Selain menikmati teh, Ibu Puspita juga sangat menyukai bunga anggrek. Di rumah kaca yang luas di belakang villa, ada puluhan pot anggrek langka yang beliau tanam dan rawat sendiri. Saya berinisiatif membeli buku-buku tebal tentang anggrek, membaca dan mencatat karakteristik biologis setiap jenis, mulai dari kelembaban ideal, tingkat cahaya yang sesuai, hingga cara memupuk sesuai siklus pertumbuhannya. Pada hari Minggu sore yang santai, saya mengenakan pakaian sederhana, diam-diam pergi ke rumah kaca untuk membantunya membuang daun-daun yang sakit, mencabut setiap rumput liar yang tumbuh di sekitar akar, dan membersihkan setiap pot tanah liat dengan kain lembut. Saya sama sekali tidak sengaja menunjukkan kerja keras saya di hadapannya, hanya diam-diam melakukan pekerjaan-pekerjaan kecil dengan kesabaran maksimal. Beberapa kali saat saya mengangkat kepala, saya melihat Ibu Puspita berdiri di balkon lantai 2, diam-diam memandang ke bawah ke taman. Tatapan matanya sepertinya sudah berkurang ketajaman dan selidiknya.
Suatu kali keluarga Adiwangsa mengadakan pesta teh kecil untuk menyambut beberapa tamu penting dari kalangan bisnis. Para istri tamu mengenakan pakaian mahal dan perhiasan berkilauan. Saya memilih mengenakan kebaya sutra berwarna krem yang anggun, tanpa perhiasan mewah selain cincin perak pemberian Baskara saat melamar dulu. Seorang istri tamu sengaja menyindir asal-usul desa saya untuk mempermalukan Ibu Puspita. "Lestari, kudengar kampung halamanmu jauh sekali ya. Menjadi menantu keluarga besar Adiwangsa begini pasti butuh banyak waktu untuk belajar tata krama ya. Di desa pasti orang tidak minum teh gaya barat begini." Ibu Puspita sedikit mengernyit, hendak memotong. Tetapi saya sudah tersenyum tenang, menuangkan secangkir teh lagi untuk tamu itu. Suara saya sangat rendah hati namun tidak lemah. "Iya, Tante, kampung halaman saya memang desa yang sederhana. Orang di sana hanya terbiasa minum teh hijau yang dipetik dari kebun sendiri. Meskipun rasanya lebih pahit dari teh impor, itu adalah minuman yang penuh dengan kehangatan kekeluargaan. Hari ini, di rumah keluarga Adiwangsa, saya belajar menikmati teh-teh yang berharga. Setiap jenis teh punya nilainya sendiri. Sama seperti setiap manusia, dari manapun asalnya. Asalkan punya hati yang tulus, maka pantas untuk dihargai. Tante." Jawaban saya yang cerdas, lembut namun tegas, membuat istri tamu itu tidak bisa berkata-kata, hanya tertawa canggung dan mengalihkan pembicaraan. Ibu Puspita yang duduk di samping tidak mengucapkan sepatah kata pujian. Tetapi saya sempat melihat sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyum puas. Saya menggunakan ketenangan, kesabaran, dan kemurahan hati untuk menghadapi kewaspadaan keras dari ibu mertua saya. Saya percaya satu hal bahwa ketulusan pada akhirnya akan dibalas dengan ketulusan, meskipun prosesnya panjang dan penuh tantangan. Titik balik sebenarnya dalam hubungan saya dengan ibu mertua terjadi pada suatu hari di akhir musim hujan yang dingin. Hari itu, radio mengumumkan Jakarta dilanda udara dingin terkuat sejak awal tahun. Langit kelabu dan suram. Angin kencang menderu melalui pepohonan di taman luas villa. Saya membawa sebuah syalwol tebal yang saya rajut sendiri selama sebulan untuk diberikan kepada Ibu Puspita. Ketika saya masuk ke lobi utama, seorang pelayan bergegas menyambut dan berbisik bahwa nyonya besar sedang berdiri sendirian di taman belakang, tidak peduli dengan cuaca dingin. Saya bergegas menyusuri jalan setapak kerikil ke belakang rumah dan melihat pemandangan yang membuat hati saya mencelos. Ibu Puspita berdiri termangu di bawah pohon mangga tua yang dahannya meranggas. Beliau hanya mengenakan pakaian tipis. Kedua tangannya terkatup di dada seolah sedang berdoa. Punggung wanita berkuasa yang pernah mengguncang dunia bisnis ibu kota itu kini terlihat begitu kecil, kurus, dan sangat kesepian di tengah angin dingin. Saya perlahan mendekat dan menyampirkan syalwol hangat di bahunya yang sedikit gemetar. Ibu Puspita tidak terkejut, juga tidak berbalik untuk melihat siapa yang melakukannya. Beliau perlahan menyentuh kulit kasar batang pohon mangga. Suaranya serak membawa sejuta perasaan yang telah lama terpendam. Pohon mangga ini ditanam sendiri oleh almarhum Bapak Adiwangsa, tepat di hari ulang tahun pertama Baskara. Tak terasa sudah lebih dari 30 tahun berlalu. Pohon ini tumbuh besar, bersamaan dengan tenaganya yang habis lalu meninggalkan kami berdua. Sejak beliau sakit keras dan mundur beberapa tahun lalu, saya harus menguatkan diri, mengubah diri menjadi orang yang kejam, dingin, dan tegas di dunia bisnis. Semua itu hanya untuk melindungi hasil kerja keras seumur hidupnya, melindungi masa depan yang kokoh untuk putra saya. Ibu Puspita perlahan berbalik menatap saya, matanya yang biasanya memancarkan wibawa kini dipenuhi air mata yang tertahan. Air mata dari kelelahan dan kesepian yang mendalam. "Aku bersikap keras padamu, menekanmu dengan kata-kata yang paling menyakitkan karena aku terlalu takut. Aku takut Baskara disakiti perasaannya. Aku takut gadis-gadis yang masuk ke keluarga ini hanya karena kekayaan yang melimpah, yang suatu hari nanti akan mengkhianatinya, menghancurkan kerajaan yang dibangun ayahnya dengan keringat dan kerja keras. Apakah kamu mengerti penderitaan seorang ibu sepertiku, Lestari?" Mendengar kata-kata tulus dari lubuk hatinya, air mata saya pun tanpa sadar mengalir di pipi. Semua penghalang, semua sakit hati selama setahun terakhir benar-benar lenyap. Saya maju selangkah, menggenggam kedua tangannya yang dingin, mendekapnya erat di telapak tangan saya yang hangat. "Aku mengerti, Ibu.
Aku tidak pernah sekalipun membenci atau marah pada ibu. Aku tahu ibu melakukan segalanya karena sangat menyayangi Mas Baskara, takut dia dirugikan. Aku berjanji pada ibu, apapun yang terjadi di masa depan, entah perusahaan ini makmur atau dilanda badai, aku akan selalu berada di sisinya. Aku akan bersama Mas Baskara menanggung semua badai, tidak akan pernah berpaling meninggalkan keluarga ini. Ibu Puspita menatap dalam ke mata saya untuk waktu yang lama, seolah mencoba mencari secercah kebohongan atau keraguan, tetapi beliau tidak menemukan apapun selain keteguhan dan ketulusan mutlak di wajah saya. Beliau perlahan menarik satu tangannya, dengan lembut menepuk punggung tangan saya. Senyum pertama yang sangat hangat dan lembut merekah di bibirnya, menghalau dinginnya sore itu. Di luar dingin sekali, kita masuk saja, nak. Mulai sekarang jangan panggil aku nyonya lagi, panggil saja ibu. Hanya satu kalimat yang sangat singkat dan sederhana, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh gunung es prasangka selama setahun penuh. Pintu hati pemimpin keluarga Adiwangsa akhirnya secara resmi terbuka lebar untuk menghargai dan menerima saya ke dalam keluarga. Musim semi tahun 2012 membawa tunas-tunas baru yang merekah di seluruh taman villa keluarga Adiwangsa. Ini juga merupakan waktu berlangsungnya acara penting yang menandai tonggak peralihan kekuasaan di Nusantara Group. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang sangat hikmat, Baskara secara resmi menanggalkan pakaian teknisi yang biasa ia kenakan, berganti dengan setelan jas hitam yang dijahit khusus dengan sangat rapi. Dia dengan gagah melangkah ke podium, secara resmi mengambil alih kursi ketua dewan direksi, memimpin kerajaan bisnis triliunan yang diwariskan oleh ayahnya. Melihat suami saya berdiri di podium tinggi, dengan sikap percaya diri dan penuh wibawa, saya merasa bangga, tetapi juga merasakan tekanan tak terlihat yang membebani bahu saya. Ketika Baskara mencapai puncak kesuksesan, saya sadar betul bahwa peran saya tidak bisa selamanya berhenti pada citra seorang staf administrasi yang pasrah. Seorang ketua dewan direksi membutuhkan seorang istri yang memiliki kecerdasan dan kekuatan untuk memahami tekanan dunia bisnis, seorang yang cukup berkelas untuk mendampinginya di pesta-pesta penting, dan yang terpenting, menjadi pendukung yang kokoh yang dapat berbagi beban strategis. Malam itu juga saya mengajukan surat pengunduran diri. Saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan administrasi yang santai dengan gaji pas-pasan, untuk memulai perjalanan mengubah diri yang sangat sulit. Saya menyampaikan keputusan saya kepada Ibu Puspita, dan mendapat anggukan persetujuan yang antusias darinya. Beliau segera secara pribadi mengundang para profesor ekonomi terkemuka, para mantan manajer keuangan veteran ke villa untuk melatih saya secara khusus. Proses belajar untuk menjadi seorang nyonya besar sejati sama sekali tidak semudah di sinetron. Jadwal harian saya penuh dengan kuliah-kuliah kering tentang manajemen sumber daya manusia, seni negosiasi, cara membaca laporan keuangan yang rumit, dan juga kursus etiket diplomasi internasional. Ada malam-malam di mana saya tertunduk di depan tumpukan bagan, penuh dengan angka-angka laba dan pendapatan. Kepala saya pusing, mata saya lelah karena harus menyerap terlalu banyak pengetahuan makro yang sama sekali asing. Baskara sering membuatkan saya segelas susu hangat, memijat bahu saya dan menyarankan saya untuk beristirahat, tetapi saya dengan tegas menggelengkan kepala. Saya teringat gambaran kemeja usang yang dia kenakan saat menjadi teknisi pemeliharaan. Jika dia bisa sabar menahan kesulitan untuk membuktikan kemampuannya, maka saya juga harus berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan bahwa saya pantas menjadi wanita di sisinya. Perlahan-lahan, usaha saya yang tak kenal lelah mulai membuahkan hasil. Saya tidak lagi merasa canggung atau minder saat menemani suami menghadiri acara-acara penghargaan pengusaha di akhir tahun. Saya tahu cara memilih pakaian yang elegan tapi tidak pamer. Tahu cara memulai percakapan dan mempertahankan topik ekonomi makro dengan istri-istri mitra bisnis besar. Ketenangan, pengetahuan, dan sikap percaya diri saya telah membuat tatapan-tatapan penasaran dan selidik sebelumnya berubah menjadi rasa hormat. Ibu Puspita perlahan mundur ke belakang, menyerahkan seluruh urusan manajemen keluarga dan yayasan amal perusahaan kepada saya. Saya belajar mengoordinasikan pekerjaan dengan lancar, selalu menjaga kehangatan rumah tangga agar Baskara bisa sepenuhnya fokus di dunia bisnis. Transformasi saya dari seorang gadis desa miskin menjadi seorang istri konglomerat yang berkuasa tidak didasarkan pada perhiasan mahal, melainkan pada kemauan belajar yang gigih dan cinta yang mendalam untuk keluarga.
Tahun 2013, rumah kami dipenuhi dengan sukacita luar biasa saat saya melahirkan putri pertama kami. Hari saya melahirkan, seluruh koridor rumah sakit swasta mewah itu penuh dengan pengawal dan dokter yang bersiaga. Baskara meninggalkan rapat dewan direksi yang sangat penting, bergegas ke ruang bersalin. Ketika tangisan pertama bayi kami yang nyaring memecah keheningan yang tegang, Baskara menundukkan kepalanya di samping tempat tidur, menggenggam erat tangan saya yang pucat. Air mata kebahagiaan mengalir di wajah tegas ketua dewan direksi itu. Kami sepakat menamai putri kami Kirana, dengan harapan hidupnya akan selalu damai dan cerah. Tidak harus melalui gejolak seperti generasi sebelumnya. Kehadiran Kirana membawa energi baru ke villa yang megah. Ibu mertua saya, Ibu Puspita, yang dulu dikenal sebagai wanita dingin, kini sepanjang hari berada di samping buayan cucunya. Beliau sendiri yang mencuci baju-baju mungilnya, membuatkan susu, dan menyanyikan lagu Nina Bobo dengan melodi tradisional yang sederhana. Hubungan ibu mertua dan menantu di antara kami menjadi semakin erat dan kuat berkat ikatan yang bernama keluarga ini. Meskipun Baskara semakin sibuk dengan proyek-proyek ekspansi bisnis raksasa di dalam dan luar negeri, dia selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga dengan kehalusan yang luar biasa. Perjalanan dinas yang berlangsung berminggu-minggu tidak membuatnya lupa akan kebiasaan-kebiasaan sederhana. Setiap kali pulang dari penerbangan panjang, di dalam tasnya selalu ada hadiah-hadiah kecil yang penuh makna. Kadang-kadang sebungkus teh wangi kualitas terbaik yang dibeli dari pegunungan untuk Ibu Puspita, kadang-kadang satu set cangkir porselen bermotif bunga yang indah sesuai dengan hobi saya mengoleksi keramik. Dia tidak menggunakan uang untuk membeli kasih sayang. Dia menggunakan perhatian tulus untuk membuktikan bahwa meskipun berada di puncak kesuksesan, hatinya selalu tertuju pada kebahagiaan keluarga. Tahun 2018, keluarga kami semakin besar. Kami memutuskan untuk pindah ke sebuah kompleks villa ekologis baru di pinggiran kota, di mana ruangannya lebih luas dan udaranya lebih segar untuk perkembangan Kirana. Rumah baru itu didesain modern dikelilingi oleh hamparan rumput hijau. Pada hari pertama pindah, alih-alih mengadakan pesta besar yang meriah, Baskara memanggil tukang kebun untuk membawa bibit pohon kecil, yaitu pohon flamboyan. Di bawah sinar matahari sore yang lembut, Baskara menyingsingkan lengan kemejanya, memegang sekop, dan sendiri menggali tanah untuk menanam pohon itu di tengah halaman yang paling luas. Dia menyeka butiran keringat di dahinya, tersenyum menatap saya. Pohon flamboyan adalah pohon yang mengingatkan pada kenangan sore itu ketika kami naik taksi kembali ke apartemen sempit di Tebet setelah insiden di pusat perbelanjaan. Saat itu melewati deretan pohon flamboyan yang sedang berbunga, saya berkata padanya bahwa tidak peduli kaya atau miskin nanti, saya hanya butuh sebuah rumah yang damai dengan naungan pohon hijau. Dengan menanam pohon flamboyan ini, Baskara ingin menegaskan kembali janji setianya, mengingatkan kami berdua akan cinta murni yang telah melewati semua ujian prasangka dan materi. Kehidupan yang gemilang dan damai tidak berlangsung selamanya. Tahun 2020, krisis ekonomi global yang parah melanda akibat pandemi. Rantai pasokan barang terputus parah, pasar properti mandek total. Segmen bisnis retail harus berhenti beroperasi. Untuk pertama kalinya sejak didirikan, Nusantara Group goyah hebat dihantam badai keuangan. Harga saham anjlok di bursa. Bank-bank terus-menerus menelepon menagih utang. Ribuan karyawan terancam kehilangan pekerjaan dan penurunan pendapatan. Itu adalah masa paling kelam dan penuh tekanan dalam karier bisnis Baskara. Dia hampir tidak pernah tidur nyenyak. Siang hari, dia harus mengadakan rapat-rapat online yang menegangkan, berdialog langsung dengan para pemegang saham yang panik untuk menenangkan opini publik. Malam hari, dia mengurung diri di ruang kerja, tenggelam dalam tumpukan dokumen tebal, mencoba mencari solusi untuk memangkas biaya dan merestrukturisasi arus kas yang menipis. Kerutan mulai muncul di sudut matanya. Rambut hitamnya pun mulai dihiasi beberapa helai uban karena terlalu banyak berpikir. Sebagai seorang istri, saya tidak bisa tinggal diam melihat suami saya kelelahan. Saya meminta Ibu Puspita menjaga Kirana agar saya bisa sepenuhnya mendampinginya. Setiap malam ketika jam dinding berdentang pukul 2 pagi, lampu di dapur kecil villa masih menyala. Saya sendiri yang menggiling biji kopi, menyeduh secangkir minuman hangat dan membawanya ke ruang kerja.
Saya tidak mengucapkan kata-kata klise menyuruhnya tidur. Karena saya tahu saat ini tanggung jawab yang berat di pundaknya tidak mengizinkannya untuk memejamkan mata. Saya diam-diam menarik sebuah kursi kecil dan duduk di sampingnya. Dengan pengetahuan manajemen ekonomi yang saya pelajari selama bertahun-tahun, saya dengan hati-hati membuka setiap halaman laporan keuangan, menggunakan pena merah untuk melingkari pos-pos biaya yang bisa dipangkas sementara, mengusulkan strategi penjualan online untuk menyelamatkan arus kas jangka pendek. Kami berdua menundukkan kepala bersama, menganalisis setiap risiko terkecil. Kehadiran saya yang diam-diam, secangkir kopi hangat, dan lampu dapur yang selalu menyala di tengah malam, telah menjadi sandaran mental yang sangat besar bagi sang ketua dewan yang sedang dilanda badai. Lestari, jika kali ini perusahaan tidak bisa bertahan, kehilangan banyak aset, kita harus kembali tinggal di kamar sewaan 2,5 juta sebulan. Apa kamu akan menyesal menikah denganku? Baskara menatap saya. Matanya menunjukkan kelelahan karena kurang tidur. Bertanya dengan suara berat. Saya menggenggam tangannya yang besar dan dingin, menempelkannya ke pipi saya, tersenyum mantap. Entah itu Nusantara Group atau kamar sewaan kecil. Asalkan di sana ada kamu, ada ibu, dan ada Kirana, maka itu adalah rumah. Aset yang hilang bisa kita cari lagi pelan-pelan. Aku dulu mencintai seorang teknisi yang motornya butut, maka aku juga tidak akan pernah berpaling dari seorang pria yang berani menghadapi kesulitan untuk melindungi keluarganya. Kegigihan dan keyakinan saya yang kuat telah memberikan motivasi tak terbatas bagi Baskara, membangkitkan semangatnya, dan membuatnya mengambil keputusan-keputusan yang sangat tegas dan berani. Setelah lebih dari 2 tahun berjuang menata ulang sistem, menghadapi berbagai tantangan, akhirnya Nusantara Group berhasil melewati masa sulit, perlahan pulih dan kembali merebut posisinya di pasar. Badai telah berlalu, ikatan suami istri di antara kami menjadi semakin dalam. Membuktikan janji sehidup semati di bawah pohon mangga bertahun-tahun yang lalu. Musim gugur tahun 2023 kembali menyapa ibu kota dengan angin sepoi-sepoi yang familiar. Tak terasa sudah 13 tahun berlalu. Sejak hari saya tidak sengaja menumpahkan susu kedelai ke kemeja usang Baskara di warung soto sudut jalan. Kirana kecil kini sudah berusia 10 tahun. Menjadi seorang gadis cilik yang sangat cerdas dan penurut. Suatu malam akhir pekan, sekolah tempatnya belajar mengadakan acara penghargaan untuk esai sastra terbaik. Saya dan Baskara menunda semua urusan bisnis, mengenakan pakaian formal dan hadir di barisan penonton. Kirana terpilih untuk naik ke panggung membacakan esainya yang berjudul Kasih Sayang Keluarga. Berbeda dengan harapan banyak orang bahwa putri seorang pengusaha besar akan menulis tentang liburan mahal atau mainan mewah, putri kecil saya justru dengan suara jernihnya membacakan tulisan yang sangat sederhana. Keluarga saya tidak punya keajaiban seperti di negeri dongeng. Ayah saya orang yang sangat sibuk, tetapi setiap pagi di akhir pekan, ayah selalu mengupaskan buah untuk ibu. Ibu saya adalah wanita yang luar biasa. Ibu tidak sering memakai perhiasan berkilauan seperti aktris di televisi. Kesederhanaan dan pelukan hangat ibu memberiku rasa aman yang mutlak. Aku sadar kasih sayang terbesar bukanlah diberi banyak materi, melainkan melihat ayah dan ibu tersenyum saat makan malam bersama dengan gembira. Mendengar kata-kata polos namun mendalam dari putri saya tiba-tiba merasa sangat terharu. Baskara yang duduk di samping dengan lembut meraih dan menyatukan jari-jarinya dengan jari saya. Dia menoleh menatap saya, matanya masih selembut dan sepenuh cinta seperti pemuda miskin berusia 31 tahun di masa lalu. Kembali ke villa saat malam telah tiba. Saya seorang diri masuk ke ruang ganti yang luas, dipenuhi dengan pakaian-pakaian rancangan desainer yang mahal. Saya berjalan ke sudut lemari paling dalam. Dengan hati-hati menarik laci kayu, di dalamnya, terbungkus rapi dengan kertas sutra tipis adalah jaket krem seharga Rp600.000 yang dibeli di pusat perbelanjaan bertahun-tahun lalu. Jaket itu sudah sedikit usang setelah disimpan bertahun-tahun, tetapi saya selalu menganggapnya sebagai kenang-kenangan yang tak ternilai. Saya mengelus permukaan kain kasarnya. Seluruh perjalanan panjang dari seorang staf administrasi biasa menjadi istri seorang pemimpin perusahaan besar tiba-tiba terlintas kembali seperti film dokumenter yang paling nyata. Saya merenungkan kembali perjalanan yang telah saya lalui, merasakan semua suka dan duka kehidupan. Saya menyadari satu hal yang sangat sederhana.
Nilai terbesar dalam hidup seorang wanita tidak terletak pada jumlah uang di rekening banknya, tidak pada status keluarga yang berkuasa atau hak istimewa yang mewah. Kebahagiaan sejati terletak pada kepercayaan mutlak terhadap pasangan, pada detail-detail kecil perhatian hangat setiap hari, dan terutama pada perasaan tulus yang berawal dari masa-masa sulit, saat belum mengetahui identitas asli satu sama lain. Kisah keluarga saya dimulai dengan sebuah kebohongan yang terpaksa, tetapi ditenun dengan kemurahan hati dan cinta yang abadi. Para pemirsa yang terhormat, menutup perjalanan penuh liku-liku dari pasangan Lestari dan Baskara, mungkin di hati kita semua tersisa perasaan yang sulit diungkapkan. Cerita ini bukan hanya mimpi mengubah nasib yang berwarna dongeng di dunia nyata, tetapi juga cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat dalam. Melalui cerita ini, kita menyadari bahwa cinta sejati tidak pernah dinilai dari tebalnya dompet atau gemerlapnya barang-barang mewah. Di tengah masyarakat di mana materi terkadang menutupi karakter, kemurahan hati dan perasaan murni Lestari di masa-masa sulit telah menghancurkan semua prasangka paling keras dari kalangan atas. Hidup ini pada dasarnya sangat adil. Ketika Anda memberikan ketulusan tanpa pamrih, Anda pasti akan menerima kembali ketulusan yang utuh dan setimpal. Tidak hanya itu, cara bersikap yang bijaksana, menggunakan kesabaran untuk memenangkan hati orang dari menantu miskin terhadap ibu mertuanya juga merupakan pelajaran besar tentang bakti dan pemahaman. Jangan terburu-buru menyalahkan takdir atau iri dengan kemakmuran orang lain. Teruslah kembangkan kemampuan diri, hiduplah dengan baik, dan hargai orang-orang di sekitar Anda sejak saat-saat paling sulit. Kebahagiaan yang paling langgeng selalu tumbuh dari hal-hal yang sangat sederhana, dipupuk oleh keyakinan yang kokoh dan pemahaman yang tulus seiring berjalannya waktu. Terima kasih tulus kami ucapkan atas waktu berharga Anda untuk mendengarkan seluruh cerita hari ini. Semoga Anda dan keluarga selalu dilimpahi kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidup.